Sebagai tukang oprek abal-abal yang tidak memiliki sertifikat teknisi atau apalagi engineer, kadang-kadang saya suka ada pertanyaan-pertanyaan yang semestinya tidak perlu ditanyakan. Seperti misalnya, ketika sebuah extension melakukan panggilan ke operator, yang dalam hal ini operatornya menggunakan pesawat Keymaster KXT7730 misalnya, itu kan ada tampil nomor extensionnya ya. Nah, dengan cara apa si PABX memberitahu Keymaster bahwa extension ini yang memanggil gitu, sehingga ditampilkan di layar KXT tersebut. Saya pikir tadinya ya seperti lazimnya transmisi data caller ID, dia menggunakan sinyal FSK atau DTMF. Karena saya lagi nganggur, tidak ada kerjaan, maka saya iseng mencoba men-tapping line extension operator, di mana saya menggunakan trafo 600 ohm untuk men-tapping audio. Pada saat saya tapping, saya men-tapping dari pin 2 dan pin 3 RJ11 yang merupakan pin tip dan ring. Ternyata tidak ditemukan sinyal FSK atau caller ID atau DTMF pada saat panggilan masuk. Bahkan sinyal dering pun tidak terdeteksi. Nah maka kemudian saya coba tapping pin-pin yang lain, dan di pin 2 dan 4, yang mana pin 1 dan 4 ini kan tadinya saya pikir hanya untuk power supply ya, untuk menghidupkan pesawat telepon, ternyata tidak. Karena ketika saya tapping pin 2 dan pin 4-nya, ditemukan pola sinyal yang kalau direkam, saya rekam di sini menggunakan Cool Edit, hasilnya seperti ini. Polanya seperti ini. Coba kita dengarkan ya hasil rekamannya. Oke. Dan itu jelas bukan sinyal DTMF atau FSK. Rekan-rekan teknisi senior tentunya sudah sangat familiar ya. Bunyi tune FSK atau DTMF bukan seperti ini. Ketika saya coba analisa dengan tune analyzer, betul memang tidak terdeteksi sebagai FSK atau caller ID. Bahkan ketika saya rubah-rubah nilai frekuensinya, range frekuensinya tetap tidak terdeteksi. Karena ini jelas merupakan sebuah pola, artinya ini memang sebuah data, tetapi entah apa protokolnya kan gitu. Maka kemudian saya mencoba menggunakan alat bantu lain, yakni tool logic analyzer. Karena tegangan pada line extension atau line telepon lebih dari 20 volt, maka saya menggunakan level shifter untuk mengkonvert tegangan dari tegangan yang ada di line extension supaya bisa terbaca oleh logic analyzer, yakni di 5 volt. Saya menggunakan resistor sebagai divider tegangan atau pembagi tegangan, dan ketika saya capture datanya, maka tampil data seperti ini. Kalau saya zoom, terlihat ini adalah sebuah logic, sebuah protokol yang terstruktur, dan jelas ini bukan noise. Oke, kemudian data logic ini saya convert ke Excel dan didapat hasil seperti ini. Ini adalah perubahan logiknya. Ini durasinya, dan ketika saya kalkulasi gap antar pulse itu seperti ini. Kalau ini kan tidak jauh bedanya ya, masih di bawah 200 mikrosecond. Akan tetapi pada titik tertentu ini ada gap yang sangat tinggi gitu. Kemudian di bawah lagi seperti ini. Nah, jelas ini sebuah protokol yang bisa dibaca gitu. Oke. Karena saya melakukan tes panggilan dari extension 106, artinya data 1, 0 dan 6 ini mestinya terkirim oleh PABX ke pesawat telepon KXT7730 di dalam rangkaian data ini. Kalau kita konversi data desimal ini ke biner, ini kan seperti ini ya. Ini 1, ini 0, dan ini 6. Yang susunan datanya bisa saja seperti ini misalnya, berupa data serial. Ini bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi bisa dilakukan.
Dan setelah saya amati lebih jauh, jelas ini merupakan protokol yang tidak umum. Artinya protokol ini adalah protokol khusus yang merupakan properti dari Panasonic. Sehingga wajar ketika saya googling mencari-cari datanya tidak ada referensi yang menjelaskan tentang hal ini. Karena sekali lagi, protokol yang digunakan adalah protokol properti Panasonic. Dengan kata lain, ini adalah resep rahasia Panasonic. Sekedar untuk memenuhi keingintahuan, saya pikir cukup. Jadi saya mengetahui ada proses pengiriman data seperti ini. Kalau datanya sudah ketemu, tinggal kita baca polanya. Setelah polanya kita baca, tinggal kita implementasikan entah ke software, entah ke hardware. Akan tetapi saya tidak melihat ada kebutuhan untuk saat ini. Jadi ini hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Oke, sekian dulu video dari saya. Ini sebenarnya hanya untuk mengisi waktu saja. Mohon maaf jika waktu Anda jadi terbuang akibat menonton video ini. Saya izin mohon pamit, mau menyabit rumput dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngoprek.